Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas tentang sesuatu yang menjadi jantung bernegara dan berbangsa Indonesia. Apa itu? Itu adalah Pancasila. Pancasila bukan hanya 5 butir yang kita hafalkan di sekolahan, akan tetapi ia adalah fondasi, arah, dan kompas moral bagi kehidupan bangsa Indonesia. Di video kali ini, kita akan mengupas sejarah perumusan Pancasila, bagaimana kedudukannya sebagai dasar negara dan sumber hukum nasional, serta bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam era globalisasi ini. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau prinsip. Nama Pancasila ini adalah usulan dari Ir. Soekarno yang awalnya Pancadharma, lalu diganti menjadi Pancasila yang lebih menggambarkan rakyat dan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila tersebut memuat nilai-nilai luhur dalam kehidupan bangsa Indonesia dan menjadi pedoman kehidupan warga negara Indonesia. Apa saja nilainya? Yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kerakyatan, nilai persatuan, dan nilai keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila yang menjadi arah dan pedoman moral bagi warga negara Indonesia. Dan Pancasila sebagai ideologi nasional adalah Pancasila yang menuntun kita akan persatuan di tengah-tengah keberagaman. Sejarah perumusan Pancasila. Perjalanan Pancasila sebagai dasar negara tidak dilakukan dengan singkat, namun penuh dengan perjuangan. Dimulai dari masa perjuangan menjelang kemerdekaan. Ketika Jepang membentuk BPUPKI 1945. Dalam sidang BPUPKI, beberapa tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan usulan-usulan mereka tentang dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang sudah saya sampaikan tadi di atas. Lima prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia, itulah Pancasila. Namun, perdebatan belum selesai sampai di situ. Panitia 9 kemudian merumuskan Piagam Jakarta yang akan menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar negara bagi seluruh hukum dan kebijakan yang berlaku di negara bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila. Pancasila itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem hukum ketatanegaraan kita. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya apa? Artinya semua atau segala peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila dan harus tidak menyimpang atau tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu. Secara yuridis, Pancasila termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, Pancasila lahir dari sebuah perjuangan yang sangat panjang kemerdekaan Indonesia. Dan secara sosiologis, Pancasila bertujuan untuk membawa nilai-nilainya tumbuh dari budaya dan karakter masyarakat Indonesia sendiri. Inilah yang menjadikan Pancasila bukan sekedar ideologi politik, akan tetapi juga sebagai filsafat bangsa yang itu tersebut demikian itu dari hasil perenungan, pengalaman, dan kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila. Sekarang, bagaimana cara kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Berikut contohnya. Dalam bidang agama, kita menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Negara menjamin kebebasan beribadah sesuai kepercayaan kita, dan juga kita saling menghormati, menghargai perbedaan keyakinan. Dalam bidang kemanusiaan, kita menjunjung tinggi keadilan dan menghormati hak asasi setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras maupun golongan. Dalam bidang pertahanan atau persatuan, kita memperkuat rasa cinta tanah air, menjaga keberagaman, dan menghindari perpecahan. Dalam bidang politik, kita menjalankan prinsip untuk selalu demokrasi melalui musyawarah dan perwakilan, serta selalu mengedepankan mufakat, bukan hanya sekedar dengan kekuasaan semata. Dalam bidang
ekonomi, Pancasila itu mengajarkan sistem ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial, berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Penerapan nilai-nilai ini harus dimulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari sikap, ucapan, maupun tindakan kita sehari-hari harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada tantangan globalisasi. Dalam era globalisasi ini, Pancasila memiliki tantangan yang berbagai macam, tantangan yang berat. Memang teknologi dan media sosial mengalami transformasi yang cukup signifikan, akan tetapi juga membuka peluang untuk krisisnya moral dan identitas bangsa. Apa buktinya? Kita lihat saja. Kita bisa melihat betapa menurunnya nilai religiusitas sekarang, betapa menipisnya rasa kemanusiaan, serta semakin lunturnya nilai-nilai budaya dan rasa persatuan akibat polarisasi sosial dan politik. Budaya asing begitu mudah masuk ke dalam budaya Indonesia dan mengganti budaya asing begitu mudah merasuk dalam sela-sela budaya Indonesia dan menggantikan nilai-nilai lokal ataupun tradisional yang seharusnya kita lestarikan. Tantangan ini hanya bisa kita hadapi jika kita benar-benar menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya dihafalkan, akan tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa pendidikan Pancasila di sekolah maupun di universitas harus diperkuat. Agar apa? Agar generasi muda memahami bahwa Pancasila itu bukan sekedar simbol, tapi juga jati diri bangsa. Pancasila adalah warisan agung dari para pendiri bangsa. Ia bukan sekedar dasar negara saja, melainkan ia adalah sebuah jiwa, jati diri, arah, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia. Bung Karno pernah mengatakan, negara Indonesia bukan milik satu orang, bukan milik satu golongan, akan tetapi milik kita semua yang bersatu di bawah naungan Pancasila. Marilah kita jaga warisan ini. Kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bertindak, dan berjuang untuk masa depan bangsa. Dengan mengamalkan Pancasila, kita tidak hanya menghormati sejarah, tetapi juga memastikan masa depan Indonesia yang adil, makmur, beradab, dan maju. Jadi,
Sadarlah para generasi muda untuk tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena Ingat, karena Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga jiwa bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.